Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di resep masakan Umi. Untuk kali ini aku membuat resep beef teriyaki ala-ala Hokben. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, ditonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya, di sini aku pakai 500 gram daging sapi yang sudah diiris-iris tipis ya. Usahakan gunakan daging khas dalam agar dagingnya itu cepat empuk saat dimasak. Kemudian aku gunakan 2 buah bawang bombay, 4 siung bawang putih, seruas jahe ukuran kurang lebih 3 cm. Kemudian aku pakai setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian di sini aku gunakan 5 sendok makan kecap manis, 4 sendok makan kecap asin, 2 sendok teh minyak wijen, dan 2 saset saus teriyaki. Untuk cara membuatnya, pertama-tama di sini aku siapkan daging, kemudian aku masukkan kecap manis. Lalu masukkan kecap asin, masukkan saus teriyakinya, lalu masukkan minyak wijen, dan terakhir masukkan garam dan merica bubuk. Setelah itu aku aduk-aduk daging beserta sausnya ini supaya semuanya tercampur rata. Nah, nanti setelah dagingnya tercampur rata, aku akan diamkan dagingnya selama kurang lebih 1 jam di dalam kulkas. Nah, sambil menunggu dagingnya meresap, di sini aku sudah mulai memarut bawang putih dan juga jahe. Nah, teman-teman boleh juga diiris atau dicincang ya. Tapi aku di sini lebih suka diparut supaya aromanya lebih keluar saat ditumis nanti. Selesai diparut, kemudian kita sisihkan dulu bawang putih dan jahenya ya teman-teman. Kemudian di sini aku iris tipis bawang bombay. Setelah semua selesai diiris, kemudian sisihkan. Selanjutnya aku panaskan sedikit minyak untuk menumis. Setelah panas aku masukkan bawang putih dan jahe, lalu tumis dan aduk hingga rata. Setelah bawangnya harum, kemudian aku masukkan daging yang sudah aku marinasi tadi. Kemudian aku aduk hingga rata supaya bumbunya tercampur dengan dagingnya. Nah, setelah dagingnya berubah warna seperti ini, kemudian di sini aku tambahkan air hingga dagingnya terendam semua dengan air, dan aku tunggu hingga dagingnya empuk dan airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, kita bisa koreksi rasanya dan kita tes kematangan dagingnya apakah sudah empuk atau belum. Jika dirasa dagingnya belum empuk, di sini boleh ditambahkan lagi air dan kita tunggu kembali hingga daging benar-benar empuk. Nah, jika rasanya sudah enak dan dagingnya juga sudah empuk, nah di sini aku masukkan bawang bombaynya. Dan di sini aku masukkan bawang bombaynya itu di paling terakhir karena supaya bawang bombaynya itu masih garing saat dimakan. Jadi di sini masaknya tidak perlu terlalu lama setelah bawang bombaynya dimasukkan. Cukup sampai bawang bombaynya sedikit layu. Kemudian matikan kompor dan sajikan.